Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Priyanti, NIM 17078053, jurusan Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bimbingan dan konseling. Suatu kegiatan bimbingan dan konseling disebut layanan apabila kegiatan tersebut dilakukan melalui kontak langsung dengan sasaran layanan atau klien, dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun kegiatan tertentu yang dirasakan oleh sasaran layanan itu. Kegiatan yang merupakan layanan itu mengemban fungsi tertentu dan pemenuhan fungsi tersebut serta dampak positif layanan yang dimaksudkan diharapkan dapat secara langsung dirasakan oleh sasaran klien yang mendapatkan layanan tersebut. Ada beberapa jenis layanan BK, yaitu yang pertama layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, dan yang keempat layanan pengawasan konten, dan yang kelima konseling perorangan. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan yang baru dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Menurut Pritno tahun 2004, orientasi berarti tatapan ke depan, ke arah dan tantangan tentang sesuatu yang baru. Berdasarkan arti ini, layanan orientasi bisa bermakna suatu layanan terhadap siswa baik di sekolah maupun di madrasah yang berkenaan dengan tatapan ke depan, ke arah dan tentang sesuatu yang baru. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak yang lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik, terutama orang tua, menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Ada 3 alasan utama mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan, yaitu yang pertama, memberikan individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan maupun sosial budaya. Dan yang kedua yaitu memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya. Dan yang ketiga, setiap individu adalah unik. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan dan penyaluran di kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat dan minat serta kondisi pribadinya. Sedangkan menurut Winkel tahun 1991 dalam buku bimbingan konseling di sekolah dan madrasah mengatakan bahwa layanan penempatan adalah usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah dan madrasah dan sesudah tamat, memilih program. Ada bentuk-bentuk layanan penempatan dan penyaluran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penempatan dalam kelas, yang kedua kelompok belajar, yang ketiga penempatan dan penyaluran dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan yang keempat penempatan dan penyaluran jurusan yang tepat untuk siswa, dan yang kelima yaitu pendidikan lanjutan, dan yang keenam bidang pekerjaan. Adapun tujuan dari layanan informasi adalah untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari, dan dalam mengambil keputusan. Sedangkan menurut Winkel pada tahun 1991 dalam buku bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mengatakan bahwa layanan penempatan adalah usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah dan madrasah dan sesudah tamat, memilih program studi lanjutan sebagai persiapan untuk kelak memangku jabatan tertentu. Yang keempat yaitu layanan penguasaan konten.
Layanan pengasuhan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik mengasuh konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima yaitu konseling perorangan. Layanan konseling perorangan adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing atau konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya. Menurut Mamat Supriyatna tahun 2011, konseling perorangan adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau peserta didik. Konseli mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat ia pecahkan sendiri, kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Konseling ditunjukkan kepada individu yang normal yang menghadapi kesukaran dalam masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial di mana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Konseling ialah proses belajar yang bertujuan agar konseli atau peserta didik dapat mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, serta realistis dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya. Dalam konseling yang diharapkan konseli dapat mengubah sikap, keputusan diri sendiri sehingga ia dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memberikan kesejahteraan pada diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.